Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Apsari. Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pemotongan anggaran sejumlah lembaga penegak hukum yang menjadi mitra kerja Komisi 3. Mengingat pemotongan anggaran dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Komnas HAM. Rapat membahas APBN perubahan tahun 2016 serta mengevaluasi berbagai program. Anggota Komisi 3 DPR RI mempertanyakan sikap pemerintah yang melakukan pemangkasan anggaran berdasarkan instruksi Presiden terkait penghematan dan pemotongan belanja beberapa lembaga, termasuk lembaga penegak hukum seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan mitra kerja Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI Iputu Sudiartana mengatakan pemangkasan anggaran tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pengawasan dan juga penegakan hukum yang akan dijalankan. Harus diverifikasi yang mana dikurangi, jangan sampai operasional pembiayaan perkara dikurangi, itu akan menjadi mimpi buruk penegakan hukum kita. Masa proses kasus sedang berjalan terus biayanya tidak ada, itu tidak elok. Ya, rakyat akan menilai bagaimana penegakan hukum kita ke depan. Senada dengan Putu, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil mengatakan penghematan yang dilakukan kepada kementerian, lembaga sangat berpengaruh dan memberikan efek terhadap dukungan teknis bagi penegakan hukum, baik penyidikan, penuntutan, ataupun penangkapan. Hal itu dikarenakan akan mempengaruhi kinerja aparat menegakkan hukum. Apakah semua kementerian dan lembaga itu yang harus dipotong atau dihematkan belanjanya, ya Mbak? Karena tentu masing-masing institusi ini punya persoalan yang berbeda, tidak sama, ya. Jadi sektor kesehatan, sektor tenaga kerja, ya sektor energi dan lain sebagainya, kemudian sektor penegakan hukum itu kan beda-beda cakupannya, ya harapan masyarakat juga beda-beda. Nah ini harus dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Jangan kemudian hanya sekedar meminta atau menginstruksikan untuk memotong, tapi tidak melihat dampak dari pemotongan tersebut. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong maskapai Lion Air untuk meningkatkan kualitas pelayanan penerbangan dan melakukan perbaikan manajemen serta pengelolaan ground handling yang lebih baik, yang saat ini berstatus dibekukan oleh Kementerian Perhubungan. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kantor Lion Group di Balaraja, Banten baru-baru ini, guna meninjau berbagai fasilitas yang dimiliki oleh maskapai penerbangan itu dan melakukan monitoring terhadap manajemen yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Ditemui usai peninjauan, Ketua Komisi 5 DPR RI Fahri Jemi Francis mengharapkan rekomendasi yang diberikan DPR kepada maskapai Lion Air benar-benar dilaksanakan, sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk terus beroperasi. Fahri Jemi menambahkan DPR akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh maskapai penerbangan, khususnya Lion Air, yang dinilai sering terjadi keterlambatan waktu. Kita juga meminta kepada pihak manajemen Lion Air untuk meningkatkan manajemen ketepatan waktu, ya. Target dari manajemen Lion Air itu diharapkan 85% tahun depan. Sementara untuk batik sudah di atas 90%, 92% Pak ya, untuk batik. Nah kita berharap ini terus diperbaiki karena kalau bicara tentang Lion, image-nya para penumpang seringkali berkaitan dengan delay. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Yudi Yudiana Adia mengatakan Lion Air merupakan salah satu aset bangsa yang penting. Untuk itu DPR akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan manajemen Lion Air bekerja secara profesional dan memastikan perbaikan dalam peningkatan layanan penerbangan secara serius. Seperti maskapai Lion ini sebagai aset bangsa yang harus kita arahkan, ya harus kita monitor untuk kebaikan. Ya, ketika ada problem-problem kita luruskan. Ya, yang kami dapat ada keseriusan itu dan kita berharap ada improve, ada peningkatan lebih baik lagi. Dari Balaraja, Banten, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta Kementerian Hukum dan HAM memperhatikan program keimigrasian di Indonesia terkait rencana pemotongan anggaran dalam APBN perubahan tahun 2016.
Hal tersebut guna meningkatkan pengawasan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan imigrasi. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kementerian Hukum dan HAM. Rapat membahas APBN perubahan tahun anggaran 2016. Ditemui usai rapat, anggota Komisi 3 DPR RI Taufikul Hadi mengatakan, terkait program-program pemerintah yang terabaikan, Taufikul Hadi meminta pemerintah fokus pada masalah yang paling krusial belakangan ini. Kemenkumham itu adalah banyak sekali persoalan yang kita identifikasi. Misalnya, ya, penjara yang over capacity. Ya, lembaga pemasyarakatan yang over capacity. Kemudian ada hal yang menjadi tekanan dari pihak imigrasi karena sekarang ini adalah ditetapkan sebagai tahun bebas visa. Karena itu imigrasi itu harus melengkapi dirinya dengan rencana tersebut dan hal lain banyak sekali masih. Nah, itu harus diberikan prioritas menurut saya. Kalau menurut pemahaman saya, prioritas utama sekarang itu. Senada dengan Taufikul Hadi, anggota Komisi 3 DPR RI Masinton Pasaribu menilai pengawasan oleh imigrasi terhadap wisatawan belum optimal, sehingga muncul berbagai pelanggaran oleh para wisatawan. Ya, sementara yang paling krusial itu lapas dan kemudian juga berkaitan dengan keimigrasian kita. Nah, tentu ada beberapa persoalan kemarin, ada yang kecolongan di bandara apa segala macam. Nah, meningkatkan pengawasan terhadap baik kedatangan orang asing, keberadaan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR Ruhut Poltak Sitompul menambahkan, pemerintah harus lebih sensitif memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia, sehingga pemberian bebas visa dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi rakyat, dan berbagai kasus keimigrasian dapat diminimalisir. Iya, memang ini jadi buah si malakama ya, dimakan mamak mati nggak dimakan bapak mati kaitan bebas visa ini. Kan ini kaitan dengan pariwisata, kita mengharapkan biar banyak, kita kan jangan hanya tergantung kepada kekayaan alam, ya kekayaan bumi kita. Tapi ini cara yang dilakukan oleh imigrasi pemerintah. Tinggal ya namanya karena masih awal, masih ada katakanlah kekurangan, tapi kita benahi. Tapi nyatanya pariwisata kita sekarang mulai bertambah. Putri dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.